Cerita Arwah Berduka, volume yang kelima, bagian yang ke-6-nya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada episode ini, maka kita pun akan bisa melihat sama-sama tentang seperti apakah jalannya pertempuran besar yang kebetulan sekarang sedang terjadi tepat di dalam kota Souls, mulai dari awal sampai dengan pertarungannya selesai. Atau mulai dari kota Souls masih utuh sampai dengan kota itu bisa menjadi hancur semuanya. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran tentang seperti apakah isi cerita lengkapnya, kita mulai dari yang pertama. Sederhananya, tepat setelah kelompok dari manusia tanah sekarang sudah datang bersama dengan Cry, maka tanpa menunggu lama, mereka pun kini seketika langsung melakukan pembantaian kepada pasukan dari para bandit barel. Hingga hanya dalam hitungan detik saja, semua pasukan dari bandit barel, mereka pun saat ini malah memutuskan untuk dapat ikut kabur bersama dengan ketua mereka, yaitu Cardon dan juga Jeffrey. Mengingat tidak peduli apapun yang mereka lakukan, kelompok dari bandit barel ini nampaknya mereka pun sama sekali tidak akan pernah bisa menang jika harus bertarung secara langsung melawan pasukan dari manusia tanah. Apalagi jumlah dari mereka semua sekarang sangatlah banyak sekali. Ditambah terdapat 5 orang manusia tanah dengan ukuran besar yang sekarang diberikan tugas untuk dapat bisa menghancurkan semua tembok yang kebetulan sebelumnya sudah dibuat oleh pasukan magus dari kelompok bandit barel. Jadi gara-gara itulah, maka untuk sekarang kelompok dari bandit barel ini akhirnya langsung berlarian menuju keluar kota Souls demi dapat menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Menyaksikan semua hal tersebut di depan matanya, Cry pun awalnya masih tidak mengerti tentang apakah yang sebenarnya sedang terjadi tepat kepada teman-temannya. Apalagi, dia pun juga penasaran kenapa semua teman-temannya sekarang berada pada kondisi yang terikat. Serta, kenapa semua penduduk kota Souls sekarang juga sudah menjadi sandera. Di momen inilah, Citri yang kebetulan baru saja mencoba untuk dapat menolong Arnold dengan cara memberikan Arnold obat penawar racun supaya Arnold bisa selamat dan juga supaya Arnold tidak terbunuh. Maka Citri pun kini segera berkata lagi kepada Cry dengan cara berteriak menuju ke arahnya. Intinya, Citri menjelaskan semua hal yang terjadi kepada mereka. Serta, Citri pun juga menyampaikan bahwa kelompok bandit barel tadi adalah orang yang telah mencoba untuk dapat bisa membunuh semua teman-temannya jika tadinya Cry tidak datang. Mendengar ucapan dari Citri tersebut, Cry pun sekarang hanya tersenyum. Karena, walaupun Cry sama sekali tidak paham dengan apa yang terjadi selama dirinya sudah diculik, tapi paling tidak saat ini semua teman-temannya sudah selamat. Nah, meskipun untuk sementara waktu, keadaan di dalam kota Souls nampaknya sudah mulai bisa terkendali. Namun tiba-tiba saja, sebuah kejadian yang sangatlah berbanding terbalik saat ini justru malah terjadi di hadapan mereka. Mengingat pada momen itu, kelompok pasukan dari manusia tanah akhirnya sekarang kembali memutuskan untuk dapat bergerak. Dan juga mereka pun sekarang memutuskan untuk dapat kembali mengamuk. Karena pada dasarnya mereka sudah berniat untuk dapat mengikuti perintah dari Cry yang ada pada episode sebelumnya. Yaitu, Cry meminta mereka semua untuk dapat menaklukkan dunia permukaan alias untuk dapat menguasai kota Souls. Gara-gara ucapan dari Cry itulah, para pasukan manusia tanah sekarang langsung menyerang teman-teman dari Cry lagi dengan menggunakan kekuatan mereka. Hingga mau tidak mau, kelompok dari party Grieving Soul sekarang akhirnya harus bertarung demi dapat mengalahkan pasukan manusia tanah. Di momen inilah, Citri yang nampak sangat terkejut dengan serangan pasukan bantuan dari Cry barusan, akhirnya dia pun segera bertanya kepada Cry. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Cry? Kedua, Cry sekarang berada di pihak mana? Dan yang ketiga, kenapa Cry malah memerintahkan pasukannya sendiri untuk dapat menyerang anggota party dari Grieving Soul dan juga menyerang para penduduk kota Souls? Sedangkan dari sudut pandang yang lainnya, Tino, Lismart dan juga teman-teman dari mereka sekarang justru malah menjadi semakin salah paham. Karena menurut mereka, ini adalah ujian 1000 cobaan dari Cry yang selanjutnya. Jadi jika mereka bisa bertahan dari serangan pasukan manusia tanah, maka secara otomatis kekuatan dari mereka semua nantinya akan bisa menjadi semakin meningkat. Alhasil, mereka pun sekarang malah bersemangat untuk dapat bertarung melawan pasukan dari manusia tanah. Dan juga untuk dapat mempertahankan kedamaian yang ada di dalam kota Souls ini. Hingga mulai dari sanalah, pertarungan yang sangat menarik akhirnya kini seketika langsung terjadi. Di mana di dalam praktiknya, beginilah proses pertarungan panjang dari mereka.
Pertama, setelah pasukan dari manusia tanah sekarang sudah mulai menyerang, maka Sitri yang sama sekali tidak mau kalah, akhirnya dia pun kini segera mengeluarkan atau meminjamkan 10 ekor monster golem miliknya yang kebetulan baru saja dia buat pada tadi malam dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan oleh Kill dan juga Chimera. Lalu tanpa menunggu lama, Sitri pun segera memberikan inti golem atau baterai dari golem itu menuju kepada Markus, yang merupakan kepala daerah atau gubernur dari kota Souls, dengan sebuah tujuan untuk dapat bertarung melawan pasukan dari manusia tanah sekaligus untuk dapat menyelamatkan para penduduk kota. Kedua, tugas dari Lismart adalah bertarung melawan monster golem yang besar. Karena untuk saat ini hanya Lismart sajalah satu-satunya petarung terkuat dari kelompok Grieving Soul yang saat ini dapat mereka andalkan untuk dapat mengalahkan pasukan dari manusia tanah. Lalu yang ketiga, Tino dan juga para hunter lainnya sekarang diberikan tugas untuk dapat melepaskan para sandera dari ikatannya masing-masing. Serta Tino pun juga bertugas untuk dapat melindungi mereka semua bersama dengan pasukan golem milik Sitri. Kemudian keempatnya, Sitri yang sekarang bertarung di garis depan bersama dengan Chimera dan juga Kill. Akhirnya, dia pun sekarang langsung berhadapan dengan ratu dari pasukan manusia tanah ini, yaitu Ratu Ryulan. Karena menurut Sitri, Ryulan adalah rival abadi bagi dirinya. Mengingat Ryulan telah berhasil menculik Cry dan juga dia pun telah berhasil menjadikannya sebagai raja mereka. Padahal selama ini, Cry pun selalu menolak untuk dapat diajak menikah oleh Sitri. Intinya, pertarungan dari Sitri melawan Ryulan adalah pertarungan memperebutkan cinta dari Cry. Nah, walaupun untuk sementara, jalannya pertarungan dari mereka nampak cukup seimbang, namun setelah beberapa saat berlalu, pasukan aliansi dari party Grieving Soul ditambah 10 monster golem ukuran kecil milik Sitri, akhirnya mereka semua pun kini berhasil membalikkan keadaan. Hingga satu persatu pasukan dari manusia tanah kini akhirnya langsung menjadi tumbang, serta mereka pun langsung dibuat menjadi pingsan. Karena pada dasarnya, Cry sudah melarang semua teman-temannya untuk dapat membunuh kelompok dari manusia tanah ini. Tapi sialnya, ketika pertarungan dari mereka sedang berada di puncak, maka tiba-tiba saja kekuatan relik gelang Fata Morgana milik Cry kini langsung menjadi kehabisan mana. Sehingga tubuh dari Cry sekarang akhirnya seketika langsung berubah menjadi kembali normal lagi. Alias penyamaran dari Cry sekarang malah menjadi terbongkar. Akibatnya, monster manusia tanah yang kebetulan sedang dinaiki oleh Cry, saat ini dia pun langsung melemparkan tubuh dari Cry tepat menuju ke arah tanah. Sebelum pada akhirnya, Cry pun berhasil diselamatkan oleh Sitri dengan cara menangkap tubuh dari Cry tepat di dalam pelukan dari Sitri. Nah, menyaksikan perubahan penampilan dari Cry tersebut, Ratu Ryulan ini otomatis akhirnya langsung menghampiri Cry. Lalu sambil menangis, dia pun kini mencoba untuk dapat berkata kepada Cry, yaitu Ryu Ryu Ryu. Ryu 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 Ryu, Ryu 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 Ryu. Nah, di momen inilah sekarang giliran dari Sitri yang akhirnya mulai menerjemahkan semua ucapan dari Ratu Ryulan tersebut tepat menuju kepada Cry dengan cara berkata seperti ini kepada dirinya. Intinya, Ratu Ryulan sekarang merasa sangat kecewa dan juga dia pun merasa sangat ditipu. Karena faktanya, Cry ternyata adalah seorang manusia, bukan bagian dari mereka. Jadi secara tidak langsung, hubungan dari Ratu Ryulan dan juga hubungan dari Cry menjadi hubungan yang terlarang. Namun masalahnya, Ratu Ryulan pun saat ini sudah terlanjur jatuh cinta kepada Cry. Jadi, walaupun dirinya benci kepada Cry, namun jauh di dalam lubuk hatinya, dia pun sangat ingin sekali bisa bersama dengan Cry terus. Mendengar ucapan itu dari Sitri, Cry pun sekarang menjadi sangat terkejut. Serta dia pun mulai bertanya kepada Sitri, kenapa Sitri bisa mengerti bahasa dari mereka. Tapi ketika Cry sudah mulai bertanya seperti itu kepada Sitri, maka di saat yang bersamaan, Cry pun kini akhirnya baru sadar bahwa Sitri adalah orang yang menguasai banyak sekali bahasa. Jadi tidak heran Sitri bisa berkomunikasi dengan menggunakan bahasa manusia tanah. Menyaksikan respon tersebut dari Cry, Sitri pun kini langsung menambahkan bahwa kelompok manusia tanah ini disebut dengan kelompok Targolites. Mereka adalah spirit penghuni dunia bawah tanah mirip seperti elf. Lalu, tujuan mereka naik ke atas, katanya, adalah perintah dari Cry. Jadi, walaupun untuk sekarang mereka sudah merasa sangat ditipu, tapi mereka pun tidak akan pernah berhenti untuk dapat terus melanjutkan semua serangannya lagi. Nah, disinilah poin menariknya.
Karena ketika pertarungan dari kelompok manusia tanah melawan kelompok dari partai Griffing Soul baru saja akan dilanjutkan. Maka tiba-tiba saja, tepat dari atas kepala mereka, muncullah bayangan hitam yang menyelimuti hampir seluruh isi kota Souls ini. Lalu ketika mereka menoleh ke atas, maka mereka pun sekarang bisa menyaksikan kemunculan dari seekor naga asli yang merupakan monster naga biru dengan ukuran yang sangat besar. Bahkan menurut Cray, Citri dan juga Lismart, ukuran dari monster naga ini sangatlah mirip sekali dengan ukuran dari monster naga terbesar yang dulu pernah dikalahkan oleh anggota party Griffing Soul. Yang artinya, ini adalah monster naga asli dengan kekuatan yang asli juga. Jadi sudah jelas, kemunculan dari naga besar ini merupakan sebuah bencana besar bagi mereka. Namun sepertinya, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah bisa kita lihat dari sudut pandang Cray. Di mana pada momen itu, atau tepatnya ketika semua orang sudah mulai menjauh dan juga ketika semua orang sudah mulai bersembunyi, maka Cray pun justru malah maju ke depan untuk dapat bisa menghampiri monster naga biru itu. Lalu dengan cepat, Cray pun mencoba untuk dapat berbicara kepada naga itu dengan cara berkata seperti ini kepada dirinya, yaitu titik. Sayangnya, baru saja Cray mencoba untuk dapat bisa membuka mulutnya itu. Maka tiba-tiba saja tubuh dari Cray kini seketika langsung menjadi disembur dan juga dia pun seketika langsung dibakar oleh monster naga itu dengan menggunakan kekuatan nafas sapinya atau kekuatan Dragon Breath. Sampai seluruh bangunan gedung dan juga seluruh permukaan tanah yang ada di sekitar tubuh dari Cray sekarang langsung menjadi hangus dan juga menjadi terbakar. Beruntungnya, Cray pun masih memiliki kekuatan dari relik Severing-nya. Sehingga tidak peduli sekuat apa serangan dari monster naga itu, faktanya tubuh dari Cray sekarang masih terlihat utuh dan dia pun sekarang sama sekali tidak tergores, apalagi menjadi terluka. Nah, di momen inilah, Cray pun tanpa menunggu lama, dia pun akhirnya kini seketika langsung sadar bahwa monster naga biru ini adalah musuh alami dari para manusia tanah. Jadi, untuk dapat menyelamatkan Ratu Ryulan dan juga semua teman-temannya, maka Cray pun segera berteriak menuju ke arah mereka dengan cara berkata seperti ini. Intinya, Cray ingin bilang kepada mereka untuk dapat bersembunyi. Karena jika mereka bertarung di bawah semburan monster naga biru, maka akan semakin banyak korban berjatuhan dari pihak manusia tanah. Mendengar suara teriakan dari Cray itu, Ratu Ryulan pun kini seketika langsung berlari dengan menggunakan kecepatan penuhnya tepat menuju ke arah Cray. Lalu sambil menangis, dia pun segera memeluk tubuh dari Cray dan juga dia pun langsung berkata kepada Cray. Sebelum pada akhirnya, kelompok dari manusia tanah ini kini seketika langsung menjadi kabur dan juga mereka pun langsung pulang menuju ke dalam dunia bawah lagi. Menyaksikan dan juga mendengar hal itu, Citri pun kini seketika langsung menerjemahkan. Intinya, Ratu Ryulan sangat berterima kasih kepada Cray. Karena untuk saat ini, Cray telah rela berkorban demi pasukan manusia tanah. Sampai Cray pun meminta mereka semua untuk pulang. Dan juga, Cray pun meminta mereka untuk dapat menyerahkan urusan ini kepada dirinya saja. Menariknya, ini adalah pertama kalinya ucapan bahasa Ryuryu dari Cray bisa diartikan dengan benar oleh Ratu Ryulan. Padahal sebelumnya, maksud dan juga semua terjemahannya selalu saja berbeda. Lalu, setelah pasukan dari manusia tanah sekarang sudah pulang, maka Cray pun mulai menepuk tangannya itu dengan niat untuk dapat memanggil dan juga berbicara kepada monster naga itu lagi. Karena pada dasarnya, Cray sekarang sudah tahu apa alasan dari monster naga biru itu datang menuju ke dalam kota Souls dan juga datang untuk dapat melakukan pertarungan. Intinya, monster naga biru ini sekarang datang sambil mengamuk karena dirinya sedang mencari anaknya. Jadi, karena bau dari anak monster naga biru itu terakhir kali tercium dari tubuh Cray, maka tidak heran jika Cray lah orang pertama yang diserang. Beruntungnya, tepat ketika monster naga itu sedang berniat menyembur tubuh dari Cray untuk yang kedua kalinya, maka tiba-tiba saja, tepat dari arah belakang mereka, muncullah anak dari monster naga biru yang kebetulan sekarang sudah menjadi peliharaan dari Citri. Lalu sambil menangis, anak dari monster naga biru itu sekarang langsung berpamitan menuju kepada kelompok dari Cray dengan niat untuk bisa pulang bersama dengan ibunya. Mulai dari sanalah, monster naga biru besar itu akhirnya dia pun segera membalikkan badannya. Lalu, dia pun kini seketika langsung terbang menuju ke arah pegunungan lagi. Dan juga, dia pun langsung pergi dengan damai tanpa membuat kerusakan lagi kepada kota Souls.
Nah, menyaksikan semua hal itu, Krai pun kini seketika langsung menjadi tersenyum sambil berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Yaitu, Krai merasa sangat beruntung. Karena dirinya tidak jadi memutuskan untuk dapat memakan daging dari anak naga tersebut. Jadi berkat keputusannya kemarin untuk dapat mengganti daging naga menjadi sepotong daging ayam demi dapat dimakan bersama-sama dengan semua teman-temannya. Maka pada saat ini, Krai pun akhirnya sekarang bisa menjadi selamat. Namun sepertinya respon yang sangatlah berbanding terbalik. Sekarang justru malah dapat kita lihat, khususnya dari sudut pandang Tino, Citri, Lismart, dan juga teman-teman dari mereka. Dimana menurut Citri, Krai adalah orang yang sangat jenius. Karena dia telah berhasil menyelesaikan semua masalah ini hanya dalam hitungan 10 menit saja. Kemudian di saat yang bersamaan, Tino pun juga kembali menambahkan bahwa gurunya itu atau masternya itu ternyata berhasil membuat sebuah rencana yang sangat gila. Pertama, Krai menggunakan kekuatan dari kelompok manusia tanah untuk dapat mengalahkan pasukan dari para bandit Barel. Kedua, Krai menggunakan kekuatan dari monster naga biru untuk dapat mengalahkan pasukan dari manusia tanah. Dan yang ketiga, Krai bisa mengusir monster naga biru yang asli atau monster naga biru yang besar. Karena sebelumnya, Krai sudah memutuskan untuk tidak memakan daging dari anaknya itu. Ditambah, Krai pun bisa menyelesaikan semua pertempuran berdarah ini hanya dalam waktu singkat. Padahal, Krai sama sekali tidak menggunakan pedang, dan juga dia pun sama sekali tidak menggunakan senjata apapun untuk dapat bertarung secara langsung melawan mereka semua. Atau dengan kata lain, di mata dari teman-temannya dan juga semua orang yang sekarang ada di tempat ini, Krai adalah orang yang sangat kuat. Karena dirinya adalah satu-satunya orang yang masih bisa bertahan walaupun sudah disembur oleh kekuatan dari naga biru tersebut. Wow, menarik banget ya. Oh iya, buat kalian yang penasaran, kelompok party dari Griffing Soul nantinya akan muncul pada video yang berikutnya. Mereka adalah Lucia, Antum Smart, dan juga Lu. Jadi bagi kalian yang penasaran tentang kejadian seperti apa saja yang akan muncul setelah kedatangan dari mereka bertiga, maka nantikan terus ya update video yang berikutnya pada hari Rabu besok. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.